sama Goldian karena disounding grateful. Apa sih Goldian? Ih. Di mana di sini ada tujuan sunat, Bang? Mental pengemisnya jangan dikeluarkan. Nggak ada, gue punya usaha, duit gue banyak. Di mana di sini dikatakan tujuan, Bang? Nggak ngomong, saya tidak berbicara di situ tertulis letter-like tujuan. Tetapi kalau abang bertanya, sebentar dulu, jangan mulai lari. Sebentar, aku jelaskan. Abang ya. kan minta tujuannya. Sekarang sebentar. Di mana di sini dikatakan tujuannya? Oke, saya jawab. Oke. Inilah perjanjian yang harus kamu pegang, perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat, haruslah dikeratkanmu, dan itulah yang menjadi tanda perjanjian antara kamu dan aku. Jadi sunat itu sebentar, sunat itu di dalam iman Kristen perjanjian antara Allah dengan Abraham. Alasan apa tujuan itu? Loh sama aja, Bang. Bang, sejak kapan alasan sama tujuan sama? Astaga. Ini loh. Ya sekarang tunjukkan. Ya sekarang tunjukkan. Ya sekarang tunjukkan alasan sunat di dalam iman Bang. Bang, ini sebentar. Alasan itu sebentar. Sekarang tunjukkan alasan sunat di dalam iman Bang. Saya ikuti narasinya. Oke, tunjukkan alasan sunat di dalam iman Bang. Ikutin Milata Ibrahim. Loh, mana? Ini alasannya. Kemudian kami wahyukan kepadamu Muhammad. Mana? Alasannya apa? Alasannya apa? Sabar dulu. Alasannya ikutin Milata Ibrahim. Tahu nggak? Dari mana kalian tahu agama Ibrahim itu sunat? Ya sabar dulu. Dari mana kalian tahu? Karena Nabi Muhammad keturunan Ismail. Udah ya. Iya. Dari mana kalian? Iya, dari mana kalian? Jangan ke sana. Diam dulu. Ku jelasin. Udah ya, diam dulu ya. Aku masuk ke rumah, aku selalu datengin kandang-kandang domba, tapi gantian kalau ngomong. Oke. Jadi gini, abang nanya tujuan, direvisi. Karena dalam Kejadian 17, gak ada teman-teman tujuannya. Gak ada. Cari sampai kata bertelur pun gak ada. Karena ini tuh alasan daripada disunat kita ikutin. Udah tadi Bang Oki kan udah ngomong Allah kita dengan ikutin. Abraham. Goldian, ya udah diikutin, diganti pakai alasan. Udah. Jadi direvisi ya. Kalian gak ada revisi. Oke, alasan. Nah, kalian apa alasan kalian sunat? Oke. Udah ya, coba. Udah. Grateful sama Oki diem dulu. Ini imanku ku jelasin. Kalian ditanya Yohanes 12:48 itu gak bisa jawab. Tadi orang ngomong dipotong-potong. Jangan putar-putar, dijawab. Ya diem dulu. Ini udah diam kami. Oke. Di sini tadi kan awalnya nanyain tujuan. Terus direvisi itu alasan karena ketika dibalikin di Kejadian 17 loh, sekarang ku tanya kalau mau bahas tujuan dan alasan, sekarang ku tanya. Aku tanya. Polemik gue left lu lawan gue. Jangan dipotong-potong. Bahas masalah. Abang membahas tujuan, Bang. Kalau ditanya, Bang. Kalau orang Kristen ditanya, loh jangan kejang-kejang, santai aja, jangan kejang-kejang, santai dulu, tarik nafas. Soalnya kalah gede, lu pakai sound card. Pakai sound card gimana? Sudah aku lepas masih di premium pakai sound card. Gua handphone biasa. Bentar. Loh, ini aku cuma pakai headset loh. Ini enggak pakai sound card tuh. Oke, ganti. Aku mau naik pakai. Loh, jangan dulu. Aku lagi males PK. Jangan dulu. Aku lagi males PK. Aku lagi males PK. Aku naik pakai akun satunya. Oh silakan. Ayo mulai panas teman-teman. Mulai kan ya, hatinya panas ya kan. Ya jadi Oki merevisi jawabannya di sini. Loh saya tidak merevisi. Makanya saya cuma mengikuti alur abang. Kalau kami ditanya misalnya apa tujuan sunat itu di dalam iman kami, lah itu memang perjanjian antara Allah dengan Abraham. Tidak direvisi, tetapi karena abang tidak menerima tujuan, ya udah saya kasih enak, saya ikuti alasannya. Ya udah sekarang alasan sunat itu apa? Itu aja, simple kok. Gini aku masuk dikit loh. Lanjut. Aku masuk dikit Bang Oki. Sebenarnya nggak masalah juga pakai diksi tujuan sunat, ya kan? Apa sih tujuan sunat yang dilakukan oleh Abraham itu, ya kan?
Ya tujuannya adalah sebagai materai tanda perjanjian Allah dengan Abraham. Gak ada di situ dikatakan tujuan, jangan takiah. Oke. Sekarang ganti aku jawab. Udah ganti aku jawab. Ganti aku jawab. Tadi kan nanya. Oke, ganti aku jawab, boleh nggak? Waduh, kepanasan teman-teman. Gini, aku naik. Tadi kan awalnya nazarnya teman-teman. Aku naik. Ya udah Goldian tanya, jadikan grateful Muslim. Terus setelah aku naik, tiba-tiba kejang-kejang, dipotong-potong. Jawab Yohanes 12 ayat 48 aja nggak bisa. Hakim di situ itu siapa? Sama sekali nggak dijawab. Meninggoy saudara-saudara yang terkasih. Aduh. Ya teman-teman lihat gimana? Titik itu dipotong di dalam iman abang. Jawab. Oke, sekarang aku tunjukin gini. Tadi Oki ngerevisi jawabannya. Sekarang kalau ditanya alasannya jelas. Alasannya itu ikut milata Ibrahim dalam An-Nahl 123. Summa auhayna ilaika anittabi milata Ibrahim. Tepuk tangan. Yang pertama, terus nanya tentang sunat termaktub di mana? Ada di dalam Bukhari nomor 5891. I hear the prophet say 5 practices are characteristics of the fitrah. Yang pertama disunat. Jadi alasan kita disunat itu ikutin milata Ibrahim. Sekarang gantian. Alasan kalian nggak disunat apa? Tadi kan kamu jawab. Bro, tadi kan kamu suruh Bang Oki lepas soundcard biar nggak tindis-tindis suara. Gitu loh, diskusi yang baik aja. Kenapa? Ini diskusi yang baik. Dari tadi suaraku kalah, tenggelam. Aku cross check kok. Gini, di surat tadi itu Anamal. Kok Anamel? Enggak ada Anamel. Enggak nyebut Anamel aku. Anahl 123 itu kan dikatakan ikutilah agama Ibrahim. Milata, itu terjemahannya kurang tepat. Jadi apa? Milata. Oke. Dari mana kalian tahu bahwa milata Ibrahim itu adalah sunat? Ini kata Nabi. Fitrah yang sudah dikerjakan, fitrah itu sunatullah dari awal manusia. Salah satunya dikerjakan Ibrahim. Ini pakai hadis ini. Circumcision. Sunat hadis, ini. Hadis itu baru ada. Oh, jadi gitu. Nanya hadis baru ada gitu. Sekarang kitabmu baru ada kapan? Gini, grateful. Giliran gua jawab, lu tanya hadis baru ada kapan? Loh, sekarang gini Goldian. Coba hadis baru ada kapan? Dengar. Ini loh, dengar. Artinya ada jarak, ada rentang waktu antara surat An-Nahl 123 itu turun sampai hadis itu ada. Oke. Sekarang ku jelasin. Hadis itu sesuatu perkataan atau tindakan yang dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu para sahabat mensyarahkan. Terus kalau kamu berbicara dalam konteks hadis Bukhari, ini ditulis ketika zaman Al-Imam Bukhari. Tetapi sanad atau suksesinya kalau dalam bahasa Katolik itu runtut. Sekarang kalau standarnya gini, Alkitab ini baru ada kapan sih? Coba. Oke, saya ikutin. Di mana di situ hadis mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu juga disunat mengikuti milata Ibrahim. Enggak, jangan lari-lari dulu. Kita bahas hadis itu kapan. Sekarang aku mau tanya, Alkitab ini baru ada kapan sih? Jawab itu Bang Goldian, dijawab dulu Bang Goldian. Loh, kalian kok berani bertanya, giliran ditanya nggak berani? Coba Grateful jawab Alkitab baru ada kapan? Silakan. Loh, berpolemik, kami santai aja. Iya, Alkitab baru ada kapan? Tadi hadisku jawab. Jangan lari. Oke, Alkitab baru ada kapan? Enggak, aku menjawab dan aku mirroring. Alkitab baru ada kapan? Coba jawab. Jawab dari. Enggak, Alkitab baru ada kapan? Coba jawab dulu. Aku lanjutin. Kan tadi mempermasalahkan hadis baru ada kapan? Coba. Ini sumber kami, sumber otentik kami. Sekarang giliran ku tanya, Alkitab ini baru ada kapan? Begitu. Oke, sekarang gini Bang. Enggak, jawab dulu Alkitab baru ada kapan? Jangan lari. Sebentar. Iya, silakan jawab. Aku mute Alkitab baru ada kapan? Kalau nggak jawab itu, aku potong. Boleh gantian ya, jangan dipotong. Kalau main potong-potongan bisa, main mute pun aku bisa. Tapi aku belum mute dari tadi ya. Oke. Teman-teman jangan lari masalah Alkitab itu. Enggak. Ini yang bawa Grateful. Ayo kita bawa ke sini. Sebentar dulu, jangan lari dari topik. Sebentar. Loh, tadi kan
tadi kan mengkritisin hadis. Kamu kan bilang hadis itu baru ada kapan? Terus ku jawab, hadis itu perilaku atau perkataan Nabi Muhammad. Lalu disarah. Sabar, aku jawab dulu. Aku jawab dulu. Saya terima jawabanmu. Ya, sekarang gantian aku tanya, ayo. Enggak. Aku mau topik ini. Aku tanya Alkitab baru ada kapan? Kemudian saya terima jawabanmu, oke? Saya terima. Waduh, Itu oten-oten di bawah. Turunkan Goldian. Gini, Turunkan Goldian. Udah, nggak Bisa framing. Itu di bawah, turunkan Goldian. Kayak perempuan. Gini loh, saya terima jawaban kamu bilang hadis itu perintah Nabi Muhammad. Oke, saya terima. Iya, Alkitab baru ada kapan? Coba jawab dulu, baru kita lanjutin. Boleh kan mirroring? Saya terima. Yang saya tanyakan lagi, oke? Di mana kamu tahu bahwa Nabi Muhammad di situ itu juga melakukan milata Ibrahim itu yang ada? Oke, udah aku jawab. Semua perkataan dan tindakan yang diucapkan Nabi Muhammad itu dilakukan. Ada Najm ayat 34. Sekarang jawab Alkitab baru ada kapan? Jangan lari-lari dulu. Grateful, jawab dulu Alkitab baru ada kapan? Oke, Alkitab baru ada kapan? An-Najm 3 ayat 4 yang diucapkan dan yang dilakukan Nabi Muhammad itu wahyu, semuanya dilakukan. Coba, oke, An-Najm ayat 3 dan 4. Coba ini jawab Alkitab baru ada kapan? Berani jawab nggak? Iya, habis itu ke situ. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyuha. Yang diucapkan, yang dilakukan Nabi Muhammad itu perintah Allah semua. Nih, An-Najm 3. Dan tiadalah yang diucapkan itu menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang dibawahyukan. Mana? Yaitu semua yang dikatakan dan diucapkan itu wahyu dari Allah. Jadi ketika Nabi Muhammad bilang ada sunat yang jadi fitrah manusia, itu Nabi Muhammad melakukan. Harusnya kan gitu. Kalau bahasa Indonesiamu itu dapatnya 9. Nggak tahu kalau dapat 3. Oke, sekarang giliran gantian. Alkitab baru ada kapan? Enggak jawab dulu. Alkitab baru ada kapan? Jangan berani. Jangan berani bertanya, tapi giliran kalau ditanya nggak mau. Aku aja belum menjawab dari tadi pertanyaan. Udah aku jawab. Ya, sebentar ya. Oke. Bang Goldian, sorry ya. Lanjut Bang Oki. Aku tengah ya. Ya jadi Bang Goldian ini dari tadi kan ketika Kak Grateful nanya, ya kan, di mana yang menunjukkan kalau Nabi Muhammad itu sunat, itu yang pertama. Dan yang kedua, kalau kalian itu mengikuti milah Ibrahim, ingat Ibrahim itu di dalam iman abang disunat itu pakai kapak umur 80 tahun. Ya nggak jadi masalah. Sekarang giliran aku tanya. Disunat pakai kapak umur 80 tahun. Oh, itu bukan jadi esensi, Bang. Itu bukan jadi esensi. Itu zaman dulu, Bang. Abang yang mau gerin dikit. Abang jangan kolot. Gini. Aku jawab samamu. Saya tidak buat cerita ya. Jangan di framing ya. Ini cerita di dalam iman abang benar. Iya, aku tahu. Ya. Oke, aku jawab ya. Ibrahim itu disunat di umur 80 tahun pakai. Oke, udah. Aku jawab. Semua yang dilakukan Ibrahim itu bukan berarti kita ngikutin ketika Ibrahim di usia segitu. Makanya Kan gitu. Ya diem dulu. Dipotong-potong, diem dulu. Yang pertama, jangan kolot. Kalau kita disunat umur 90 tahun, apakah kita masih hidup kan gitu? Sekarang aku minta satu aja jawaban. Tadi kan mempermasalahkan hadis baru ada kapan. Coba jawab, jangan lari-lari kemana. Alkitab baru ada kapan? Silakan. Kamu aja dari tadi nggak jawab. Grateful jawab, Alkitab baru ada kapan? Jadi pertanyaan kita. Ya udah, jawab Alkitab baru ada kapan? Aku nggak mau Coba. ngikutin. Nggak apa-apa, aku dikeroyok, naikin lagi Erben, Justin, Sofiatul. Nggak apa-apa, naikin. Ini lo jawab satu. Alkitab baru ada kapan? Sama Grateful aja. Jangan kejang Bang Goldian. Iya, jawab Alkitab baru ada kapan, Nona Grateful? Bisa jawab nggak? Lah nggak bisa. Saya tanggapin ya Hosya nih. Oke. Nih dalam Alkitab baru ada kapan? Dengar, dalam Kejadian 17, ini kita lagi Bukan yang kutanyain, bukan itu. Tadi kan masalah hadis. Sekarang kutanyain Alkitab baru ada kapan? Udah itu. Jangan lari. Enggak. Tadi kita bahas firman ke sunat. Enggak, dari tadi lari Bang yang konsisten. Dari tadi kita bahas firman. Dari tadi aku bahas firman ini loh. Dari tadi aku bahas firman. Terus tiba-tiba lari ke sunat. Sekarang giliran aku buka wacana
wacana baru. Alkitab baru ada kapan? Udah. Kita konsisten di tema burung, Mbak. Nggak ada konsisten. Dari awal itu aku bahas firman ini loh. Sebentar. Kalau nggak ada konsistensi. Aku tambahin tadi ketika Kak Grateful ngomong hadismu baru aja tahun berapa? Nggak ada konsistensi. Nggak ada. Tadi kita nggak nentuin tema. Bahas Yohanes 12:48 tentang firman. Abang yang mulai lari ke sunat. Sekarang gantian. Ya udah, Alkitab baru ada kapan? Coba jawab. Kita lagi bahas sunat kok. Iya, Alkitab baru ada kapan? Jawab. Ini nggak berani jawab ya. Teman-teman lihat, teman-teman. Apa tadi? Alkitab baru ada kapan? Apa tadi? Ulangin, Bang. Apa? Apa tadi ngomong apa? Nggak ngomong apa-apa. Oh, kirain. Ngomong apa? Aku dari tadi tanya mempertegas Alkitab baru ada kapan? Kamu diam dulu. Ya udah, coba jawab Alkitab baru ada kapan? Gini. Tadi kan kamu datang nanya Yohanes 12 ayat 48, oke? Sudah dijawab. Bahas firman berarti. Iya, udah dijawab kan? Udah dijawab. Oh, belum. Kamu tidak puas. Hakimnya tadi belum kamu jawab. Belum, teman-teman, serius. Hakimnya di sini belum dijawab. Oke, tadi ini loh aku kasih catatan, makanya aku bilang hakimnya siapa? Dengar, udah dijawab dan tadi kamu mengiyakan, hostnya bertanya. Nah, udah aku jawab. Mana jawab? Loh, ini dalam An-Nahl 123 sama Sahih Bukhari 581. Ini udah aku jawab. Ini loh, dalam Sahih Bukhari 5891 sunat itu di sini mengikuti mila Ibrahim, sedangkan Ibrahim. Iya, udah aku jawab. Sama kan, kalian saling menyimpulkan aku tidak ngejawab. Sama juga kalau standarnya gitu, kalian nggak ngejawab. Iya, kamu kutanya apa, jawabannya apa. Sekarang aku tanya. Oke, sekarang aku tanya, jawab aja. Kapan Alkitab ada? Coba. Kita di luar konteks. Nggak usah lari-lari. Enggak di luar konteks. Ada hubungan sama ayat, ada hubungan sama firman. Ada. Loh, nggak berani jawab, teman-teman. Saya tanya satu soalan, nggak berani jawab. Kapan Alkitab ada? Silakan jawab. Coba. Jadi kan kalian mengikuti milata Ibrahim. Iya, enggak. Udah aku jawab. Coba jawab kapan Alkitab ada, nggak berani jawab. Di bawah, teman-teman, di bawah naik yang mampu menjawab kapan Alkitab ada. Clearkan dulu. Oke, kapan Alkitab ada? Udah clear, udah. Kita clearkan dulu tentang sunat, oke? Udah clear, ku jawab dalilnya itu. Sekarang gantian, jawab kapan Alkitab ada, kok nggak berani dijawab. Coba jawab, Grateful. Kapan Alkitab ada? Masalah sunat. Kita clearkan dulu masalah sunat. Oh, itu banyak pendeta minta naikin saya biar saya jawab. Waduh. Ya, coba jawab. Ayo coba jawab, Bang Oki. Coba jawab kapan Alkitab ada? Itu gampang. Iya, jawab. Selesaikan dulu masalah sunat. Udah selesai. Kapan Alkitab ini ada? Kapan Alkitab ini ada? Jawab. Iya, jawab, Oki. Mana ada, Bang Goldian? Abang menjawab, tidak ada menjawab. Oke, aku ulangin ya jawabannya. Ibrahim itu disunat umur 80 tahun. Oke. Jeder, ya kan? Oke, udah. Aku jawab. Pertama. Udah. Yang kedua, yang saya tanyakan alasan sunat itu apa? Oke, aku jawab. Dalam An-Nahl 123 udah jelas. Kalau tanya alasan, the reason kenapa orang Islam sunat itu ikut milata Ibrahim. Terus abang tanya, Ibrahim itu dalam tradisi Islam katanya disunat umur 90 tahun. 80, jangan. Ya, umur 80 tahun. Berarti kalian muslim, ya sabar dulu. Iya. Berarti kalian muslim harus disunat dong umur 80 tahun. Kesimpulan seperti itu tuh falasis. Loh, kok falasis? Iya, falasis. Oke, aku jelasin. Ya, diem dulu. Kan minta dijelasin, sekarang dipotong-potong. Itu loh. Katanya minta aku jelasin, kok dipotong-potong? Udah, diem. Oke, tutup mulut. Tenangin. Jangan kejang. Jadi apapun tindakan yang dilakukan Nabi Ibrahim, esensinya itu adalah yang dilakukan. Hadis tentang sunat pun juga udah aku jawab. Di mana aku nggak jawab? Ada di dalam Sahih Bukhari 5891. Hadis tentang sunat abang jawab. Sabar dulu. Iya, let me finish. Mana ada? Ini loh. 5. I hear the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam saying. Iya,
tadi itu tuh 5 fitrah yang di situ, di mana 5 fitrah itu menunjukkan bahwa itu Milata Ibrahim. Coba tahu fitrah nggak? Kamu tahu fitrah nggak dalam tradisi Muslim? Fitrah itu segala ketentuan yang dilakukan oleh semua orang, salah satunya Nabi Ibrahim. Udah aku jawab ya, jangan framing. Salah satunya ada circumcision, itu disunat. Udah, jangan framing. Sekarang gantian aku tanya, Alkitab ini ada kapan? Ini nyambung tadi pertanyaan si Grateful. Jawab. Alkitab ini semua, ya udah. Alkitab ini semua ada kapan? Ini aku bilang sama kamu tadi, Oh, berarti nggak bisa jawab. Berarti nggak bisa jawab. Ya udah jawab aja, simple kan? Make it simple. Dengar, Jangan kejang-kejang. Supaya tidak bertele-tele. Aku Nggak bertele-tele ini. Ini substansial. Alkitab ini baru ada kapan? Aku iakan jawaban kamu tadi, makanya aku bertanya lagi di mana. Loh, kok tanya terus? Gantian dong ditanya. Di mana Nabi Muhammad ya itu sunat. Lah, ini fitrah yang dikerjakan Nabi Muhammad juga. Di situ. Ini fitrah. Ya mana tertulis Kamu kalau minta ada yang tertulis, sama saja. Kamu, ya sabar dulu. Tulis kan? Ya udah. Ya, kalau kamu minta ada yang tertulis, di mana tertulis Yesus Tuhan dan sembahlah aku? Nggak bakal bisa jawab. Sampai kata bertelur pun nggak bisa. Ya udah, mana tertulis kalau standarnya sama? Asumsi Abang, di mana tertulis jangan sembah aku? Di mana tertulis? Loh, kok tidak adanya bukti menjadi bukti? Itu logika cacat, Bang. Bang, Abang pernah belajar logika nggak? Abang jangan jadikan tidak adanya bukti menjadi bukti. Abang pernah dengar istilah itu nggak? Bang. Aku kasih 3 SKS Desur ini. Abang pernah istilah, Bang. 3 SKS. Kita benarkan dulu analogi kita. Oke, Bang. Abang pernah dengar istilah tidak ada bukti menjadi bukti nggak? Datanya mana Bang? Jangan lari. Bang, aku mau tanya samamu, ini umum. Teman-teman, ini dalam ilmu filsafat, dalam ilmu logika umum. Mereka sudah mulai goyang menjawab lari ke sana. Loh, ini Nabi Muhammad disunat fitrah. Sekarang aku mau tanya samamu. Mana tertulis di situ disunat Nabi Muhammad? Oke, 5 practices are karakteristik, yakni fitrah yang dilakukan siapa? Prophet Shallallahu Alaihi Wasallam. Mana? Ini loh Bang, coba buka Sahih Bukhari 5891 yang di sunnah.com. I hear the prophet saying, jadi ku kasih pandangan dulu. Semua yang dikatakan, yang dilakukan itu dilakukan sama Nabi Muhammad. Mana? Salah satunya. Mana di situ? Sekarang giliran aku tanya. Oke, kalau standarnya gitu, di mana dikatakan tertulis Yesus itu Tuhan? Coba, di mana tertulis Yesus itu Tuhan? Di mana tertulis Yesus itu Allah sembah aku? Kejebak terjemahan. Oke, kita buka Yohanes 13 ayat 13. Oke, kita buka Yohanes 13. Oke, yang jujur. Oke. Melayu bisa diartikan sebagai Tuhan. Jangan lari, saya sudah jawab. Oke, kita buka Yohanes 13 ayat 13. Muhammad sunat. Mana tertulisnya? Oke, kita buka Yohanes 13 ayat 13. Mana tertulis Nabi Muhammad sunat? Yang jujur. Kamu menyebut aku. Oke, lo kok lari-lari nggak berani ditanya? Kerjaannya nanya terus hoten ini. Oke, iya kita ini. Abang kutip Yohanes 13 ayat 13. Di mana di situ Yesus berkata, "Akulah Allah, sembahlah aku." Di mana? 2, Berubah lagi 3. Mohon maaf ya, aku belum pernah mute orang nih. Mau jawab gak? Ya udah, di mana? Yohanes 13, "Akulah Allah, sembahlah aku." Silakan. Hah? Akulah Allah, sembahlah aku di mana? Sudah jawab tadi Yohanes 13 ayat 13. Enggak dikatakan gitu. Demikian memang akulah guru dan Di mana di situ dikatakan aku adalah Allah dan sembahlah aku? dunia ini ada. Di mana di situ dikatakan aku adalah Allah, sembahlah aku? Jawabannya pertanyaan saya sama Kak Grateful. Dijawab dulu, di mana di situ dikatakan aku adalah Allah, sembahlah aku? Mana? Di mana di situ dikatakan aku adalah Allah? Berbohong. Mana? Enggak dikatakan kan? Berarti tidak berani jawab. Oke, mohon maaf Bang Goldian di bawah ya. Iya, daripada kita debat kusir ya teman-teman ya. Itu pusing kepala jadinya. Berisik banget gitu loh. Iya, aku jadi naikin reverb aku kan. Ini, oke. Kita naikin uclim-uclim yang lain. Ya sebenarnya tuh aku lagi malas berdiskusi ya teman-teman. Ya sorry Bang Goldian, aku harus turunkan abang ya. Aku harus turunkan abang, bukan berarti aku tidak menghargai abang, sorry ya. Harus ada di bawah dulu ya, karena abang tidak mau menjawab. Itu yang bikin aku kesel. Ya kan? Sorry ya Bang Goldian ya, harus ada di bawah dulu ya.
Ngambek nggak apa-apa, nanti WA marah-marah nggak apa-apa. Itu. Nggak tahu kenapa. Ya, Selamat. Selamat sore, agamanya apa? Boleh nanya? Agamanya apa? Dijawab dulu lah. Agama Islam. Oke, silakan bertanya dengan Kak Grateful. Mau bertanya sama yang mana ini? Yang hostnya apa yang cewek? Boleh, yang cewek boleh, silakan. Oh. Yesus itu sejak kapan disembah, Bang? Sejak dalam kekekalan. Kapan yang kekalnya Yesus? Nih ya, Yohanes 17. Abang ada Alkitab di situ? Oh, nggak ada. Bisa dibuka datanya? Bisa sebentar ya. Yohanes 17 ayat berapa? Yohanes 17 ayat 5. Yohanes 17 ayat 5 ya. Oke, aku izin bacakan ya. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Ada lagi Yohanes 1 nih. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ayat ketiga, segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Ayat 14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Tuh ya. Jadi sejak firman jadi manusia. Ya, betul, pribadi sang firman menjadi manusia. Iya, bukan jadi batu ya, Bang, bukan jadi batu ya. Beda ya. Oke, sekarang aku tanya sama Abang boleh ya? Sebentar, aku tanya gantian. Yang firman itu tuh. Sebentar, Bang. Kan udah dijawab Kak Grateful itu panjang. Sekarang aku tanya dengan Abang, boleh satu ya? Yang mengajarkan kalian tawaf putar-putar Ka'bah itu siapa, Bang? Dijawab dulu, Bang. Dijawab dulu. Nanti Abang tanggapi, silakan. Yang mengajarkan kalian tawaf mutar-mutar Ka'bah itu siapa, Bang? Silakan. Ya Ibrahim. Ibrahim, datanya Ibrahim. mana, Bang? Datanya mana? Datanya mana? Ya datanya ada di Al-Quran. Ya udah, Quran Kita nomor berapa, ayat berapa? Quran berapa, ayat berapa? Kalau ayatnya saya lupa. Cuma lupa. ada di Al-Quran itu. Ada tapi lupa, Bang. Abang kok ayat Alkitab hafal? Kok Al-Qurannya sendiri lupa? Gimana itu, Bang? Hah? Ya Gimana kita bukan penghafal. Loh, kenapa ayat Alkitab hafal? Mampu Enggak, jawab nggak, Bang? Saya tanya ini. Mampu jawab nggak, Bang? Mampu si jawab nggak? Yesus Mampu jawab nggak? Tadi sudah dijawab, sudah jelas sekali berapa ayat yang Kak Grateful bawakan itu. Mana ada penyembahan Yesus di situ? Oh, mulai framing. Nggak ada tadi datanya. Oke, mulai framing. Siap-siap nih ya. Nggak ada penyembahan. Oke, aku tunjukkan kepada Abang siapa yang mengajarkan kalian tawaf mutar-mutar Ka'bah ya. Sirah Nabawiyah Al-Mubakuri ya. Sirah Nabawiyah Al-Mubakuri ya. Nih. Mulai framing soalnya teman-teman. Oke. Begitu pula kisah kemusyrikan dan penyembahan terhadap berhala yang menjadi fenomena terbesar dari agama orang-orang jahiliyah yang menganggap mengikut dirinya berada pada agama Ibrahim. Mereka juga mempunyai beberapa tradisi dan upacara penyembahan berhala yang mayoritas diciptakan Amir bin Luhai. Sementara orang-orang mengira apa yang diciptakan Amir itu adalah sesuatu yang baru dan baik serta tidak mengubah agama Ibrahim. Di antara upacara penyembahan berhala yang mereka lakukan adalah yang pertama, mereka mengelilingi berhala dan mendatanginya berkomat kamit. Yang kedua, mereka menunaikan haji dan tawaf di sekeliling berhala, merunduk dan sujud di hadapannya. Jadi yang mengajarkan Amir bin Luhai. Selamat datang di kebenaran.
Bawa apa? Kaget. Ka'bah Panik, itu Bang. bukan berhala, Bang. Loh, Ka'bah ini itu sumber bukan abang. berhala. Ini sumber abang, berarti ini palsu nih. Itu ini palsu kiblat. berarti. Berarti ini palsu. Kiblat. Ini palsu berarti. Loh ini tertulis kok. Mungkin ini kan itu sumber Islam. dulunya Sirah di Ka'bah Nabawiyah itu Al-Mubakuri. masih zaman Mau dicek jahiliyah. ISBN-nya nih. ISBN-nya nih. Jelas Masih nih ya zaman ISBN-nya ya. jahiliyah, itu Ka'bah itu memang dipenuhi dengan patung-patung, Bang. Nah, yang Masih zaman yang jahiliyah mengajarkan itu. awalnya siapa, Bang? Siapa yang mengajarkan Sekarang awalnya? Ka'bah itu nggak ada lagi. Sekarang patung-patung pertanyaan saya, di- yang nggak mengajarkan ada lagi awalnya siapa? berhala. Siapa yang mengajarkan awalnya? Itu yang dimaksud di Yang situ. mengajarkan awalnya siapa? Nah, sekarang boleh nanya lah. Sebentar Boleh dijawab nanya dulu lagi, jujur. Bang. Yang mengajarkan awalnya siapa? Tadi kan Bang? Nabi Ibrahim. Oke, bukan Amir bin Luhai. Nah, udah saya jawab ya. Siapa? Sekarang balik tanya Siapa? saya nih, Bang. Nabi Ibrahim atau Amir bin Luhai? Jujur siapa? Nabi Ibrahim. Oke, tunjukkan datanya Nabi yang membantah Ibrahim. data saya. Mana datanya? Datanya mana? Ada di dalam Al-Qur'an itu kita mengikuti Mana? milad Ibrahim. Ya mana? Itu, Bang. Kalau Mana? datanya saya nggak hafal di mana itu, Bang. Abang nggak hafal, Nah, berarti itu, abang Bang. belajar dulu ya. Kan udah dalam saya doa ya. jawab. Silakan. Sekarang Nah ini yang sering masuk ke room Superboy ini Kak Gret. Bukan ini. Selamat sore. Ya selamat sore, agamanya apa? Muslim Bang, Muslim. Oke. Apa yang mau ditanyakan Bang? Silakan. Mau nanya itu aja Bang, yang sering disebut-sebut orang Kristen itu kan kalau Yesus itu katanya lahir di kandang domba, ya kan Bang? Ya. Nah terus yang saya heran itu nggak ada sama sekali loh penjelasannya di dalam Alkitab itu kalau Yesus lahir di kandang domba. Makanya saya minta satu ayat aja Bang, yang ada menulis Yesus lahir di kandang domba. Tapi tolong ya Bang ya, kalau belum mampu menjawab jangan balik bertanya dulu. Itu aja permintaan saya. Tolong tenang Bang, tunjukkan. jangan framing, nanti ku tanya kau putar-putar. Begini. Oke. Ada orang berdiskusi, dia harus menjawab dulu. Jangan mengajarkan saya adab Bang. Abang pernah berdiskusi nggak di room Superboy? Iya. Berani nggak naik ke sana berdiskusi dengan saya? Berani nggak? Jangan mengajarkan adab. Apa yang abang udah lakukan untuk diskusi? Tolong tunjukkan satu ayat saja Bang. Saya pengen belajar sama Abang. Satu Oke, ayat aja yang menulis iya, Yesus lahir di tenang kandang aja. domba. Itu aja. Oke, tenang Bang. Pertanyaan gampang gitu loh. Iya. Aduh. Oke, Aduh, ya. Abang. Santai aja Bang. Santai Bang, tenang aja. Habis ini ku tanya kau ya. Ya. Yang Oke. penting harus ada pertanyaan saya atau jawabannya yang tepat betul sesuai perkataan orang Kristen gitu loh. Iya. Iya. Oke Bang. Oke Bang, saya jawab ya Bang. Lukas 2 ayat yang ke-7. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anak yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan karena tidak ada tempat Iya. bagi mereka di rumah penginapan. Abang cari arti palungan itu apa? Iya, yang lahir di kandang dombanya mana, Ya Bang? makanya Saya cari tahu. dulu arti kata Saya palungan tahu. itu loh Saya Bang. tahu, Sebentar, saya tahu sebentar. ayat itu. Sebentar Bang, Tanpa sebentar. kamu ajari. Makanya arti Kamu kata ajari pun saya tahu ayat itu. Makanya saya tanya. Makanya dicari arti palungan itu apa? Sebentar loh Bang, sebentar ya. Boleh Bang. Aduh. Makanya kalau ditanya itu harus sesuai pertanyaan dong. Kalau nggak ada, bilang aja nggak ada gitu loh. Nggak usah Enggak, ngarang-ngarang. sekarang gini, di mana di dalam Alkitab tertulis bahwa Yesus? jawab dulu. Enggak, ini Tunjukkan dulu, sinkron. tunjukkan Gini, dulu. kamu kan bawa pertanyaan. Aku Pak tidak Juna. mau memakai taktik kalian di saat Pak kalian Juna. konkret tidak mampu menjawab. Nika. Gini. Nika. Mendingan Palungan saya tahu. adalah Iya. tempat makan atau wadah untuk makanan ternak atau tempat tidur bayi. Sudah Bang, menjawab Iya, itu. iya. Sudah jawab. Yang lahir di Oke, kandang domba sekarang mana? jawab pertanyaan Yang Kak lahir Gretul. di kandang dombanya Jawab mana? pertanyaan Kak Mana Gretul. tulisannya lahir? Iya, Pak Juna, Tunjukkan tenang. Ayatnya mana yang Jangan- lahir di kandang domba di situ? Aduh, kenapa Yang sih ada mereka di situ ini- palungan. Kenapa Yang ada di mereka situ nih palungan, kayak kandang domba di mana di situ? Dengar. Ayo. Sejak kapan di dalam Alkitab Nah, itu itu memang- tertulis ada kandang domba lahir di Ya kandang makanya domba? kalau memang tidak ada, jawab tidak ada. Jangan ngaku-ngaku Iya, di ada. mana? Kalau gini,
Tahu kota Bethlehem? Berarti kalian itu ngelantur aja ngomong lagi tengah-tengah. Nah, inilah teman-temannya. Kalau Makanya manusia bodoh. Oke. Mau dijelasin. Biar aku dibahas dulu. Oke, kamu Ya udah aja, Bang. kameramu hatu dengan saya. Ayo diskusi dua arah. Ayo diskusi dua arah. Ayo cepat. Ayo buka kameramu. Ayo buka kameramu diskusi dua. Ayo. Ya, dijawab dulu. Tadi kan Oke, kamu udah saya sudah jawab. Saya sudah Iya, jawab. tapi kan jawabannya Saya nggak sudah bisa jawab. Oke, sekarang saya tanya untuk imanmu. Tidak ada sama sekali Oke, jawaban kamu sesuai saya pertanyaan saya tanya. Tidak ada sama sekali. berapa malaikat yang wajib diimani Tidak di ada. dalam imanmu? Ada Tidak berapa ada malaikat sama yang sekali. wajib diimani di dalam imanmu? Jawab. Jawaban kamu. Jawaban Jawab. kamu. Ada nggak berapa sama malaikat sekali. yang wajib diketahui di dalam imanmu? Jawaban Jawab. kamu masih Jawab. nol. Ada Jawaban berapa kamu malaikat masih yang nol. wajib diketahui di dalam imanmu? Kamu Jawab, jangan betul. cari remis. Kamu jangan cari remis. Kamu Jadi, cari remis. jawaban Ada kamu masih berapa nol di malaikat sini. yang wajib diketahui di dalam imanmu? Kalau Jawab. tidak ada, bilang tidak ada. Jangan ngaku Jawab. ada. Jawab gitu loh. botol. Alah, udah mencret masih bilang orang botol. Lo memang kau botol. Lah, udah Memang kau mencret berilmu. bilang orang botol. Nggak ada. Kau masuk dalam Kalau gua memang dulu ya. tidak ada. Ya jadi teman-teman, kalau diartikannya, memang kalau tertulis secara eksplisit lahir di kandang domba nggak ada. Tapi kita harus jelaskan itu. Iya. Nah ini yang sering berdiskusi dengan siapa tuh di Rumbang Superboy ini Pak Hanif ini. Oke Pak Hanif. Ya Pak, selamat malam. Selamat sore Pak. Sore menjelang malam. Ya, Bapak mau bertanya duluan atau kami yang bertanya duluan Pak? Okey, saya masuk bab ketuhanan saja. Lain saya tak mau. Oke. Saya bertanya duluan berarti ya? Boleh. Saya bertanya duluan. Yakin Ya, ya? boleh. Ya. Atau Kak Gret mau bertanya silakan Kak, konsep ketuhanan Kak. Kalau Kak Gret, biar aku silakan. Abang aja. Oh, aku aja. Ya, nggak begitu Kakak menjawab tertarik aja. sih. Iya. Oh, nggak tertarik ya bahas iman mereka ya? Nggak tertarik ya. Silakan Bang. Oke. Oke Pak, saya minta Bapak jawab pakai data dan dalil ya Pak ya. Ini aja nih. Ada. Kan kalian kan sering bilang kalau kami ini Tuhannya 3. Sekarang saya mau tanya. Al-Ma'arij ayat yang ke-40, surat ke-70 ayat yang ke-40 ya. Maka aku bersumpah dengan Tuhan yang mengatur tempat-tempat terbit dan terbenamnya dalam kurung matahari, bulan dan bintang. Sesungguhnya kami benar-benar maha kuasa. Pertanyaan saya, aku di sini siapa Pak? Allah Subhanahu wa taala. Oke, yang jadi pertanyaan pokoknya, kenapa Allah bersumpah dengan Tuhan? Tuhan yang mana ini? Tuhan itu Allah lah. Ya kenapa? Aku di sini Bapak bilang Dia Allah. bersumpah lah dengan diri dia sendiri. Oke, alasannya apa? Silakan dijawab pakai data. Dia nak membuktikan kekuasaan dia tadi tu. Ya, jawab pakai data Pak. Kenapa Kan kalau ingin kamu baca membuktikan? sampai habis itu. Saya sudah baca Pak sampai habis. Jawab pakai data. Ya. Kenapa Allah itu bersumpah Dia, untuk dirinya ayat sendiri? yang kamu baca tadi tu, Ah, kamu menunjukkan sampai habis itu. Jadi atas nama itu Tuhan bersumpah. ya alasannya apa Pak? Kenapa dia bersumpah untuk dirinya Inilah sendiri? itu kepunyaan dia. Itu nak Ya, membuktikan datanya kekuasaan mana? dia. Datanya mana? Ha? Datanya mana? Tadi yang kamu baca itulah. Loh. Bersumpah atas apa lagi? Kan dia Allah SWT bersumpah Loh, atas itu kenapa? tadi yang kamu baca Kenapa itu. Allah Bapak itu bersumpah untuk dirinya sendiri? Itu yang pertama Bapak bilang, ya kan? Itu kalau di situ aku itu adalah Allah. Nah sekarang saya tanya, kenapa Allah Bapak bersumpah untuk dirinya sendiri? Belum saya masuk ke kata kami yang di bawah itu belum tuh. Masih di aku Itu dulu tak ada tuh. masalah Pak. Itu nak Oke, menunjukkan sekarang kekuasaan dia. datanya mana, Apa Pak? sih atas apa yang dia ceritakan tadi Oke, itu. data mana? Yang kamu baca tadi itu. Kamu mau Mana datanya? apa lagi? Kan dia bercerita aku bersumpah demi Tuhan yang Iya. menerbitkan tadi itu. Maksudnya gini Ya, loh Pak. untuk itu. Maksudnya gini Pak. Makanya saya bilang Pak ya, Alkitab itu sempurna. Di Itu ayat sudah Alkitab, kamu. sebentar Pak. Di ayat Alkitab juga ada. Allah kami bersumpah untuk dirinya sendiri. Karena ada penjelasannya Pak. Ibrani 6 ayat yang ke-19. Karena tidak ada yang lebih besar darinya. Tidak ada yang lebih tinggi darinya. Pertanyaan saya, kenapa Allah Bapa bersumpah untuk dirinya sendiri? Iya, untuk dirinya sendiri menceritakan Kenapa? tentang penceritaan itu tadi. Ya kenapa dia harus bersumpah? Untuk Itu terserah meyakinkan? dia lah kamu nak Oh ngatur dia terserah pula. dia. Susah teman-teman. Kalau dia jawab udah terserah dia udah susah ya. Oke. Terserah dia jawabannya Pak ya. Iya. Oke. Pertanyaan saya yang kedua. Kami di situ siapa?
Kami menunjukkan diri dia. Oke, kami itu tunggal apa jamak? Okey, kalau dalam kamu Kristian kata kami itu jamak. Tapi kalau bukan dalam saya, Islam, Pak. Di dalam KBBI pun kami itu jamak. Tidak tunggal. dalam bahasa kamu. Tapi kalau dalam bahasa Al-Quran, kami itu menunjukkan kebesaran, keagungan Tuhan yang Oke, maha datanya tinggi. mana? Datanya mana? Itu tafsirnya seperti itu. Datanya mana? Ya, saya sini tak adalah menunjukkan itu datanya. Tapi Pertama tafsirannya tadi jawaban seperti Bapak itu. biar saya catat ya. Pertama jawaban Bapak tadi tentang aku terserah dia. Terserah dia tentang kata aku. Yang kedua, kami di situ, kami itu menunjukkan kebesaran keagungan dia. Nak Datanya menunjukkan mana? ciptaan dia tadi, dia menggunakan kata kami. Siapa Datanya yang mana? mengatakan kami? Ha? datanya mana? Itu dalam ayat kan dia sebut perkataan kami. Datanya mana? Kamu kan bertanya tadi. Ya, datanya Allah mana? SWT menggunakan perkataan kami. Kalau kami di situ bisa menjadi tunggal, datanya mana? Bukan jamak. Okey. Yang berkata kami tadi siapa? Loh, kenapa Bapak tanya dengan saya? Ini bukan kitab okey. saya. Iya, saya bagi tahu kamu. Yang berkata kami tadi adalah Allah SWT. Jadi dia menceritakan diri dia dalam surah Al-Ikhlas. Surah Al-Ikhlas ni Allah Ta'ala menceritakan tentang diri dia. Apa surah Al-Ikhlas? Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Allah yang Maha Esa ni lah mengatakan kami tadi. Ataupun di surah Toha ayat 14, Allah SWT bagi tahu, innani ana Allah, la ilaha illa ana, fa'budni wa aqimus solat li zikri. Pak, memang berat ya Pak ya. Sesungguhnya aku ini Allah. Dengar dulu. Ya, jadi aku ini Allah. Allah yang aku ini tadi, dia yang berkata kami. Jadi itu tadi menunjukkan diri dia yang esa, bukan jamak. Iya, makanya saya minta datanya Pak, di mana itu tertulis kalau kami di situ bisa menjadi tunggal, sedangkan yang Dia saya yang tahu berkata kami kami jamak. itu adalah Allah. Ini ayat Allah. Iya, datanya mana Pak? Kami Ini itu surah lebih dari Al-Ikhlas satu. itu. Al-Ikhlas di mana? Di mana di situ menyebutkan Surah kalau kami Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Katakan olehmu ya Muhammad, katakan olehmu Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Ya, di mana di situ menceritakan tentang kami di situ? Allah yang Maha Esa ni Di yang mana di situ menceritakan kami. tentang kami itu Iya, tunggal. kamu Atau kan sebentar, saya harus bertanya. panggil orangnya ini kayaknya nih, sebentar ya. Kamu kan bertanya. Biar enak, sebentar ya. Iya. Kamu Oke, kan Bapak. bertanya siapa yang berkata kami. Saya bagi tahu yang berkata kami itu dia Allah SWT. Siapa dia Allah SWT yang mengatakan akulah Tuhan, tiada Tuhan melainkan aku. Dalam surah Toha. Sebentar ya Pak. Nah, dah ya. Udah. Ya, selamat sore Pak Kami TBK. Selamat sore Pak Kami TBK ya. Oke. Pak, sekarang saya mau tanya dengan Bapak, tunjukkan, ini biar Pak Kami TBK juga mendapatkan pengetahuan ya. Itu. Tunjukkan kalau kami di situ bisa menjadi tunggal tidak jamak. Mana datanya? Itu yang saya butuh. Okey, kan saya bagi kamu faham, tapi kamu tidak faham. Loh, karena Bapak tidak menunjukkan sumber. Iya, saya Bapak sudah dari bagi tadi sumber surah berasumsi. Al-Ikhlas. Ya, tunjukkan Yang suratnya. berkatakan kami itu siapa di dalam Quran yang mengatakan kami itu Allah Subhanahu Wa Taala. Bapak ini loh. Oke, saya tambahkan kami yang kedua. Ini kami yang kedua nih ya. Oke. Sebentar. Oke, ini Pak ya. Ini Pak, surat An-Nisa ayat yang ke-64. Kami tidak mengutus seorang rasul pun kecuali untuk ditaati dengan izin Allah. Pertanyaan saya, kami di sini siapa? Iya, Allah yang mengutus. Oke, Allah mengutus rasul kecuali untuk ditaati dengan izin Allah. Kenapa Allah yang mengutus? Terus kenapa harus dengan izin Allah lagi? Jawab. Ya mestilah dia yang maha berkuasa atas segala sesuatu. Ngapain? Kan dia berkuasa, kenapa harus minta izin lagi dengan Allah? Iya, yang diutus tadi itu atas izin dia. Pertanyaan saya, kami di sini siapa? Saya sudah bagi kamu faham, kamu tak menyambung. Yang Oke, berkata kami ini kan di sini ayat Allah. Al-Quran. Ayat Al-Quran ini adalah kalam Allah. Kami Allah di sini Allah, betul.
Saya cakap kamu tak mau dengar. Itu yang Ini jadi saya dengar. masalah. Kami di sini Allah, betul. Iya. Oke, Allah tidak jangan diganti ya teman-teman ya. Allah tidak mengutus seorang rasul pun kecuali untuk ditaati dengan izin Allah. Kenapa? Allah yang mengutus harus minta izin dengan Allah lagi. Jawab. Iyalah. Yang diutus tadi itu disuruh mentaati kepada dia dengan izin Allah mesti. Pak, misalnya Pak, saya mengutus Kak Grateful untuk datang ke suatu acara. Apakah saya harus minta izin dengan saya lagi? Kan tidak. Ada pula maksud dia macam itu. Parah kamu. Loh, kok parah Pak? Analoginya kan seperti itu. Saya mengutus misalnya, ada Pak kami TBK di Kamu sini nih, baca ada biar akun nih. betul. Nanti saya buka data itu. Ayat berapa tu? Ya, surat An-Nisa ayat yang ke-64. Kejap. Ya, sekejap. Oke, sekejap teman-teman ya. Oke, teman-teman, sekejap. Penasaran saya sampai sekarang, saya penasaran sama kami ini siapa ini? Gak tahu ini. Nah, kamu yang tak faham. Enggak Pak. Bukan ngomongin Bapak, itu loh akun. Itu akun Kamu di tak sebelah tuh, faham, Pak. kamu bertanya, kita jawab, kamu mau Bapak salah melencong. paham. Bapak Bukan. salah Dia paham. dengar ini, ayat 64. Dan kami tidak mengutus seorang rasul, melainkan untuk ditaati dengan izin Allah. Nah, apa pertanyaan salahnya? saya, kalau memang Allah yang mengutus, kenapa harus minta izin lagi dengan Allah? Itu. Dia Saya begini. bertanya loh ya. Dia begini, cuba kamu dengar ini. Dan kami, kata Allah ya, tidak mengutus. Maknanya Allah tidak mengutus seorang rasul pun, melainkan untuk ditaati. Dan dia mentaati itu dengan izin Allah Tuhannya. Oke. Dia Simple. tidak dapat berbuat baik itu kalau Tuhan tak izinkan. Oke. Jadi masalah dia apa? Dia tidak dapat berbuat baik itu kalau Tuhan tidak mengizinkan. Padahal yang mengutusnya juga Tuhan. Ya, kamu tak faham kuasa Tuhan. Ini Nah, yang jadi masalah pada orang sebentar. Kristian. Sebentar Pak, simpelnya seperti ini Pak. Pak Hanif mengutus Kak Grateful ini untuk pergi ke suatu acara. Yang mengutus siapa? Pak Hanif. Apa harus minta izin lagi dengan Pak Hanif? Ini Tuhan bagi tahu. Dia mengutus itu dan dia tidak dapat berbuat baik. Dia tidak dapat berbuat baik melainkan dengan izin Allah, itu benar. Kerana Allah itu berkuasa atas segala sesuatu. Kalau Tuhan tak izinkan kamu hidup hari ini, kamu mati. Kalau Tuhan izinkan kamu hidup, kamu hari ini kamu hidup. Maksudnya Itu gini, Pak. maksudnya. Padahal simpel Itu Pak ya. menunjukkan kekuasaan Allah. Di mana justru Bukan menunjukkan kekuasaan Allah, Pak? utusan. Siapa yang utusan? Siapa yang utusan rupanya? Ini menunjukkan nak menyatakan kekuasaan Allah atas utusan makanya, itu. Pak, jujur itu baik, Pak. Jujur itu baik. Jujur itu lebih baik. Pertanyaan saya dengan Bapak, yang mengutus di situ Allah. Kenapa harus minta izin dengan Allah lagi? Kan dia sendiri yang mengutus. Kenapa harus minta izin lagi? Ada berapa Kamu Allah? tak paham ayat itu. Oh ya udah, Kamu berarti tak jawaban faham. yang kedua. Oke, berarti jawaban yang kedua kamu tak paham ayat itu. Sebentar Pak, aku tulis Pak. Kamu tak faham. Ya, Sudah dikatakan di sini dengan izin Allah. Ya sebentar Pak. Ayat itu. Yang pertama tadi terserah dia. Yang kedua tadi kamu tak paham dengan Ya, ayat kamu tak paham ayat itu. Oke, silakan Bapak bertanya tentang iman Kristen. Boleh Pak, biar Oke. gantian. Oke. Sekarang tajuk kamu Yesus itu Tuhan. Oke. Saya tanya kamu, di mana kamu lihat Yesus itu menciptakan segala sesuatu? Di mana? Kamu tak paham ayat itu, Pak. Terserah Kamu dia kata mau Yesus ciptakan. itu pencipta sekalian alam. Okey, di mana kamu lihat Yesus menciptakan sekalian alam ni? Di mana? Ya terserah dia, Pak. Iya, Pak. Maknanya kamu tidak lihat dengan mata kepala kamu. Jadi macam mana kamu Terserah dia, percaya Pak. Yesus itu Terserah pencipta? Terserah dia, Pak. Ya bagi datanya. Loh, terserah dia. Kamu tak paham ayat itu. Saya nak bagi data, kamu tak paham Kamu dengan tak ayat bagi itu. data, kamu cakap terserah dia. Loh, kamu tak paham dengan ayat itu. Saya nak bagi data, kamu tak paham dengan ayat itu. Ini kamu tidak Suka-sukanya boleh Tuhan membawa itu, data. Pak. Saya tadi bawa data. Mana gak Bapak bawa data?
Saya nanya, kenapa Allah mengutus dengan izin Allah? Bapak bilang, kamu tak paham ayat itu jawabannya. Nah sekarang Bapak tanya ke saya. Ya, saya kamu bawa pula. data lah. Kamu langsung tak ada bawa data. Yesus itu sebagai pencipta. Mana Yesus itu sebagai pencipta? Tak paham dengan ayat itu. Terserah dia. Saya bawa data. Mana? Tapi kamu yang mana tak paham. Bapak mana? Sekarang ini kamu tak ada data. Kamu cakap saya tak kalau paham. Itu saya masalah data kamu. saya banyak, Pak. Banyak sekali ayat yang bisa saya tunjukkan kalau Tuhan Yesus itu menciptakan alam semesta ini. Gampang untuk itu. Tapi Iya untuk ke bagi, Bapak, jangan ngomong aja. sebentar, untuk ke Bapak dulu, mohon maaf. Bapak tak paham nggak ayat itu? Ya sudah, kalau kamu tak boleh bagi data, saya turun. Ada apa? Terserah dia. Kamu tidak boleh bagi data, saya turun. Bapak pun Saya tak bawa boleh data, bagi saya data bagi ke data. saya. Sama. Bapak pun tak Terserah boleh kamu. juga bagi data ke saya. Biar penonton yang menilai, saya bawa data. Kamu Mana langsung data tak ada bawa Bapak? data. Data Bapak asumsi. Yang pertama, terserah dia, Bapak jawab. Yang kedua, kamu tak paham ayat itu. Iyalah, kamu kata kenapa Allah bersumpah, itu terserah dia lah. Dia mau bersumpah. Ya udah, Datanya Pak, ada, Tuhan dia Yesus bersumpah. menciptakan alam semesta ini, terserah dia. Iya, mana Kenapa Bapak datanya? kepo? Kenapa Bapak kepo? Datanya mana? Terserah dia. Kenapa Bapak kepo? Data tak ada, terserah dia. Ini tak terserah betul kamu dia. ini caranya. Beda. Terserah dia. Terserah kamu lah. tak Mana paham nggak ayat itu? kamu tak boleh bagi data. Bapak Saya pun bawa tak boleh data, bagi kamu data tak ke boleh bagi saya. data. Bapak pun tak bagi data ke Dan- saya. Kemana? Jadi terserah kamu. Saya bagi data. Kamu tak Mana bagi data data. Bapak? Sebutkan Betul kamu lo. cakap terserah Sebutkan dia. lo data Bapak, saya sebutkan data saya. Silakan. Hai, tadi saya dah bawa dah surah Al-Ikhlas, surah Toha, semua saya bagi data. Kamu langsung tak ada, modal congor aja. Mana surat Toha? Yang saya tanya, tunjukkan kami itu bisa menjadi tunggal, tidak jamak. Itu yang saya tanya. Saya dah bagi kamu faham. Pak, Yang berkata Pak. kami, tapi kamu tak faham. Pak, Terserah kalau pertanyaan kamu. Bapak itu simpel gak? Kami jawab itu simpel. Ya Nggak simpel sampai- tapi datanya tak ada. Makanya saya bilang, jawab dulu. Kan Modal percuma. kamu congor. Iya teman-teman ya, kualitas mereka ya. Ditanya imannya, tawab mutar-mutar. Dibilangnya apa tadi? Terserah dia. Itu yang pertama. Yang kedua, kamu tak paham ayat itu. Tapi giliran bertanya tentang iman Kristen, dipaksanya kita menunjukkan data. Tapi nggak apa-apa teman-teman. Kita akan jawab ya. Yohanes 1 ayat yang ketiga. Semua terjadi melalui dia dan tanpa dia tidak ada satu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Kolose 1 ayat 16. Sebab di dalam dia telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga, yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Itu data. Itu data, Pak. Berbeda dengan Bapak. Bapak jawab saya. Iya, tak ada jelas. Tak ada menyebut nama Yesus, menciptakan segala sesuatu. Tak ada. Itu kerana dia. Dia itu siapa? Dan diciptakan sesuatu ke dalamnya. Pak, Bapak Siapa sehat yang ke hari ini, diciptakan Pak? sesuatu di Bapak sehat dalamnya? ke? Bapak sehat ke hari ini? Sehat ke? Terserah kamu. Kamu tidak boleh dawa data menyebut Yesus itu menyebut aku ni pencipta sekalian alam. Tidak ada. Nah, di mana? Jadi Di mana Nabi Bapak mengaku? Apa dia? Di mana Nabi Bapak mengaku kalau dia adalah Nabi dan siapa yang mengangkat dia menjadi Nabi? Silakan. Oh, gitu. Mana ayatnya? Sekejap ya. Siapa yang di mana Nabi Bapak mengaku dirinya sebagai Nabi dan siapa yang mengangkat Nabi Bapak sebagai Nabi? Silakan. Sekejap. Kejap. Oke. Saya nak bagi data ya. Saya jawab Bapak tadi pakai data. Betul? Tak adalah, kamu tak ada bagi data yang jelas. Saya sebutkan di Kolose 1 ayat 16 itu perkataan Tuhan Yesus. Itu Ibrani siapa 1 dia? ayat Itu yang siapa kedua. yang dijadikan ke jawab lo. dalam Gantian, dirinya jawab itu lo. siapa? Jawab Itu dulu. tidak jelas. Jawab dulu. Janganlah Bapak marah-marah. Tak sopan. Bukan pula marah. Kejang-kejang dengan Jawaban Bapak kamu ini itu marah-marah. tidak jelas. Janganlah. Nggak boleh. Dosa kita. Pak Nggak boleh Hanif. ya. Pak Hanif. Kira-kira sebelum dunia ini ada, yang ada tuh siapa sih, Pak? Yang ada hanya Allah Subhanahu Wa Taala saja. Nah, Lain ya tak udah. ada. Betul, Tuhan betul. Yang ada Oke. Tuhan betul. Ya pencipta, kamu kena Pencipta. faham.
Betul. Tuhan yang kamu sebut itu sebagai Iya. Tuhan itu Nih, berbeza. saya kasih data. Nih, saya Ini kasih sebagai pencipta. Oke, betul datanya Nih. Kak. Oke, 17 ayat sebelum 45. sebelum dunia ada, itu ada Tuhan ada, betul? Ya. Nah, Yesus berkata Pencipta nih. tahu, bukan Ya, gelar. pencipta yang ada ya. Oke, betul? Ah. Nih, ini Yesus berkata nih. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Dia ada Iya. sebelum- Itu kita nggak bagi data. Bapak nak data mana? Itu macam mana kamu? Macam Mana mana? bapa? Mana kamu nak tolak bapa itu? Bapak lah. Dia sepatutnya kalau kamu bagi jawapan macam saya cakap, Allah SWT saja yang ada. Ini kamu kena melalui Yesus. Yesus Mana? kena melalui Oke. bapa. Oke, Mana Pak satu Hanif. pencipta? Oke. Itu saya Oke, cakap oke, orang oke. Kristen Pak ini Hanif. sesat. Pak Hanif, tunjukkan kepada saya di mana Allah Subhanahu wa taala itu mengatakan dia ada sebelum dunia ada. Apa dia? Di mana Allah mengatakan bahwa dirinya ada sebelum dunia ada. Okey, kamu baca ayat ni. Pak Hanif ni orang Pontianak ya. Orang Melayu ya. Malaysia, cuman bahasa Ya, Melayu. pakai Pontianak. Ini ya. sekarang kamu dengar. Kamu baca ayat ini, ayat sajadah. Bapak bacakan Sajadah aja. ayat 4. Bacakan aja. Bacakan Pak, bacakan Pak. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ar wa ma bainahuma fi sittatin. Kak Gret, Allah aku ngikut Tuhan. sebentar ya Kak Gret ya. Oke. Sebentar. Allah Tuhan yang menciptakan langit-langit dan bumi serta segala sesuatu dan segala apa yang ada di antara keduanya dalam 6 masa. Sekarang gini. Kan sekarang Gini, ni Pak, ditunjuk Pak. nanti. Pak. Oke. Dengar Oke. ni kan Allah Dengar. mencipta. Iya, saya terima ayat itu. Nah, Pak. Jadi apa yang kamu ayat tak terima? Itu, Al-Quran itu ada abad keberapa, Pak? Lah, kamu ini ya salah faham. Orang Kristen salah faham dekat sini. Iya, Al-Quran Al-Quran itu ada abad keberapa? diturunkan pada abad ke-6. Tapi Tuhan itu bukan turun abad ke-6. Kamu salah. Tuhan itu menciptakan segala sesuatu. Sebelum langit, mana? bumi, sebelum diutuskan para nabi itu dia iya, sudah makanya ada. saya tanya. Bukan dia ada abad ke-6. Parah Makanya kamu. saya tanya di mana Yesus berkata seperti tadi itu, aku ada sebelum dunia ada, itu di abad pertama, Pak. Lantas Bapak datang di abad Mana ke-7, ada Yesus? abad ke-6. Yesus tadi melalui bapanya. Kamu biar Enggak, jangan ini. jangan bohong Bapak- lah. Kamu oke. tadi Yesus cakap Oke. melalui bapanya. Bapanya dulu baru Yesus. Parah Nih. kamu. Sekarang saya tanya, yang mengutus para nabi itu siapa, Pak? Allah Subhanahu Wa Taala. Mana ayatnya? Okey. Banyak ini mau tanya. Aduh. Mana ayatnya? Tak apalah Pak, amal gak buat Bapak kan menjelaskan benar gak? Saya tadi minta kamu bagi keterangan di mana Yesus itu mencipta sekian alam. Kamu tak bagi jawapan. Sudah dijawab. Kak Gret Ya di tadi. mana situ Yesus Banyak menyebut kali dia ayat. mencipta sekalian alam ini? Di mana? Pak, makanya Parah saya kamu. tanya tadi, Pak. Satu soalan saja kamu tak boleh jawab. Kamu tanya saya 10 soalan. Pak. Sebelum Parah dunia nih, ada. Oke, kita kembali. Sebelum dunia ada, yang ada tuh siapa, Pak? Saya minta ayat Yesus mencipta. Bukan dia Sudah dah ada dikasih tapi tadi, tidak Pak. mencipta. Woi, orang tua. Yesus datang melalui bapanya. Orang tua, udah tua kan, bijaksanalah sedikit dalam mendengar penjelasan Iya, orang. kamu bawa ayat tak Kamu menyambung dia. kepada Kamu pencipta. dia, Saya makanya. minta Kamu dia. ayat cipta, Kamu ciptaan. dia.